Tema khotbah hari ini, apa yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia? Saudaraku yang terkasih, Damai Sehari tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Bantu klik subscribe Damai Sehari dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan kalau Damai Sehari upload video khotbah terbaru. Terima kasih. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda. Mungkin sedang ada yang membutuhkan, tanpa kita sadari. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Untuk apa sebenarnya aku ada di dunia ini? Apakah sekadar lahir, hidup, bekerja, lalu mati? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kekal, yang Tuhan percayakan saat Ia menaruh nafasnya ke dalam diri kita? Pertanyaan inilah yang akan menuntun kita hari ini, ketika kita merenungkan apa yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia. Apa yang Tuhan rindukan dari hidup kita? Kita berdoa terlebih dahulu, kita buka hati, biar firman Tuhan ini bisa kita pahami dan menjadi bagian dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bernafas hari ini. Itu artinya Engkau masih mempercayakan tujuan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, bukalah telinga rohani kami agar kami mendengar suara-Mu. Lembutkan hati kami supaya firman ini tidak hanya lewat, tapi masuk dan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Ini berarti sejak semula kita bukan sekadar ciptaan biasa. Kita adalah gambaran Allah, cerminan kasih-Nya, karya agung yang diciptakan bukan untuk kebetulan, tetapi untuk tujuan kekal. Selama kita ada di dunia, identitas ini tidak boleh kita lupakan. Dunia bisa mencoba mengubah kita. Dunia bisa memberi label, engkau gagal, engkau tidak berharga, engkau hanya manusia biasa. Tapi firman Tuhan menegaskan, kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Hidup kita bukan milik kita sendiri. Selama kita ada di dunia, Tuhan memberi kita kesempatan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kita dipanggil bukan hanya untuk mencari rejeki, membangun rumah, atau sekedar menikmati kenyamanan, tetapi untuk melayani Tuhan dengan seluruh hidup kita. Mazmur 150 ayat 6 berkata, "Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan." Itu artinya
setiap tarikan nafas kita, setiap langkah, setiap pekerjaan, bahkan setiap air mata bisa menjadi pujian bagi Allah bila kita jalani bersama Dia. Dan inilah yang indah, saudara. Ketika kita mengangkat pujian dan penyembahan, bukan hanya hati kita yang tersentuh, tetapi surga juga bergerak. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 15 ayat 10, "Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Bayangkan, malaikat pun bersorak ketika seorang saja kembali kepada Bapa. Apalagi bila seluruh umatnya memberikan yang terbaik dalam hidup. Surga penuh sorak-sorai. Bapa duduk di tahtanya, dan Ia tersenyum melihat anak-anaknya hidup sesuai kehendaknya. Ketika kita memberikan yang terbaik untuk Bapa kita di dunia, dan kita lihat Dia tersenyum, apa yang kita rasakan? Coba bayangkan ketika kita melakukan hal yang sama untuk Bapa di surga. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berikan yang terbaik untuk Bapa di surga. Saudara, hidup di dunia ini terlalu singkat. Yakobus 4 ayat 14 mengingatkan, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena itu, jangan sia-siakan waktu. Selama kita ada di dunia, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hiduplah dalam kasih. Bertekunlah dalam doa. Setialah dalam pelayanan. Dan jangan berhenti menyembah Dia." Apakah saudara tahu, ketika kita setia mengikuti kehendak Bapa, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 28 ayat 12, "Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan untuk memberkati segala pekerjaanmu." Saat kita hidup taat, Bapa di surga mengangkat tangannya dan mencurahkan berkat. Bukan hanya berkat materi, tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sukacita yang tidak bisa dicuri dunia, kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan, dan janji bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Lalu pertanyaannya, saudaraku, apakah kalian percaya akan janji Tuhan? Apakah kalian percaya perkataan Yesus tadi? Kalau saudaraku semua percaya akan perkataan dan janji Tuhan, artinya saudara mengetahui apa yang harus saudaraku lakukan? Mungkin ada di antara saudara yang sedang bertanya, "Pak, aku sudah melakukan, tapi mengapa hidupku masih terasa berat? Mengapa aku melayani, aku berdoa, tapi tetap ada air mata?" Dengarkan baik-baik. Air mata bukan tanda Tuhan meninggalkanmu. Air mata adalah benih yang sedang engkau tabur. Mazmur 126 ayat 5 berkata, "Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
selama engkau ada di dunia, jangan berhenti berharap kepada Tuhan, karena janjinya ya dan amin. Saudara, selama kita ada di dunia, kita sedang berada di panggung yang sementara. Kehidupan ini hanyalah perjalanan singkat menuju rumah kekal. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 20, "Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat." Kita ini orang asing dan pendatang di dunia. Itu sebabnya jangan terlalu melekat pada yang fana. Rumah bisa roboh, harta bisa habis, manusia bisa berkhianat, tetapi kasih Allah tidak akan pernah gagal. Selama kita hidup, pakailah kesempatan ini untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan inilah rahasia rohani. Ketika kita memberi yang terbaik untuk Bapa, surga tidak pernah tinggal diam. Tuhan yang duduk di tahtanya akan berdiri untuk membela kita, sama seperti Ia berdiri menyambut Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Ia mengangkat tangannya dan berkat-Nya tercurah. Ia memberi jalan di padang gurun. Ia membuka laut merah kehidupan kita. Ia menutup mulut singa-singa yang ingin menerkam kita, dan Ia menjadikan hidup kita kesaksian yang hidup. Jadi saudara, selama kita ada di dunia, marilah kita hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Itulah tujuan kita, menjadi cermin Kristus di dunia, agar ketika orang melihat kita, mereka melihat Yesus. Sebagai kesimpulan saudara yang dikasihi, hidup di dunia ini sementara, tapi apa yang kita lakukan di dalamnya punya dampak kekal. Selama kita ada di dunia, mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang serupa dan segambar dengan Bapa. Mari kita memberi pujian, pelayanan, dan kasih kita hanya untuk Dia. Karena ketika kita melakukannya, Bapa di surga bersuka di atas tahtanya. Malaikat-malaikatnya bersorak, dan berkat-Nya tercurah atas hidup kita. Dan ketika saatnya kita dipanggil pulang, kita akan mendengar suara yang terindah. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia." Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini bisa menjadikan kita lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Ajari kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu selama kami ada di dunia, melainkan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi pujian yang harum bagi-Mu. Pelayanan kami menyenangkan hati-Mu, dan kasih kami mencerminkan kasih Kristus. Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu. Angkatlah tangan-Mu dan curahkan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan baru. Dan ketika langkah kami melewati lembah kehidupan, biarlah kami tetap berpegang pada janji-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ini saya kasih bonus lagu biar firman Tuhan lebih meresap lagi ke hati kita. Bisa buat teman tidur juga. Kayak subscriber kita, Kakak Arjun. Maaf ya Kakak Arjun. Yuk kita dengarkan lagunya. Selama kita ada di dunia, kita adalah pelayan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya, serupa segambar dengannya. Persembahkan pujian bagi Bapa, tinggi dan agungkan namanya. Berikan hati yang gembira, seperti bunga sedang merekah. Bapa bersuka di tatanya, malaikat pun ikut bersorak. Bapa mengangkat tangannya, curahkan berkat bagi kita semua. Lihat betapa baiknya Bapa, memandang indah kita semua. Bersyukur dan layanilah Tuhan, sampai nafas ini terhenti. Bapa bersuka di tatanya, malaikat pun ikut bersorak. Bapa mengangkat tangannya, curahkan berkat bagi kita semua. Betapa baiknya Bapa, memandang indah kita semua. Bersyukur dan layanilah Tuhan, sampai nafas ini terhenti.